Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dino Bagus Yulianto, nomor induk mahasiswa 2020-54024. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kapasitas kalor. Sebelum ke kapasitas kalor, kita bisa mengetahui bahwa kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Satuan kalor adalah joule atau disimbolkan dengan J. 1 joule sama dengan 0,24 kalori, 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Kapasitas kalor. Sebelumnya, kalor sendiri ada kalor jenis dan kapasitas kalor. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh benda untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat. Untuk rumus kapasitas kalor yaitu adalah ini, C sama dengan Q per delta T. C kapasitas kalor, Q adalah kalornya sendiri, satuannya kalori atau joule, delta T adalah perubahan suhu biasanya menggunakan derajat Celcius. Kapasitas kalor atau panas yang ada pada sebagian besar sistem tidaklah konstan, namun bergantung pada variasi kondisi dari sistem termodinamika. Kapasitas panas atau kalor bergantung pada temperatur itu sendiri dan juga tekanan dan volume dari sistem. Berbagai cara untuk mengukur kapasitas panas dapat dilakukan, yang secara umum dilakukan pada kondisi tekanan konstan atau volume konstan. Untuk tekanan konstan biasanya disimbolkan dengan Cp dan volume konstan adalah Cp. Pengukuran pada tekanan konstan akan menghasilkan nilai yang lebih besar karena nilai tekanan konstan juga mencakup energi panas yang dibutuhkan atau digunakan untuk melakukan kerja untuk mengembangkan volume zat ketika temperatur ditingkatkan. Panas jenis spesifik dari suatu zat merupakan molekul yang tidak pada kondisi konstan, melainkan bergantung pada temperaturnya. Temperatur pada lingkungan pengukuran yang dibuat biasanya juga ditentukan. Contoh dua cara untuk menuliskan panas jenis atau kalor jenis dari suatu zat yaitu ini adalah kalor jenis atau panas jenis dari air. Untuk Cp bisa dilihat pada berikut ini. Untuk cairan dan gas, penting untuk mengetahui tekanan yang digunakan dalam menuliskan nilai kapasitas panas. Kebanyakan data yang dipublikasikan dituliskan pada tekanan standar. Pada gas, perubahan suhu dapat dilakukan dengan proses isobarik atau proses isohorik. Dengan demikian, kapasitas kalor gas dapat dibedakan menjadi dua seperti yang di depan tadi, yaitu kapasitas kalor pada tekanan tetap atau Cp dan kapasitas kalor pada volume tetap atau Cv. Perumusan kedua pada kapasitas kalor tersebut secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Cp sama dengan Qp per delta T dan Cv sama dengan Qp per delta T. Kemudian, jika besaran Qp dan Qv dimasukkan ke dalam persamaan hukum pertama termodinamika, didapatkan persamaan sebagai berikut. Pada proses isohorik, Qv sama dengan delta U plus V. Oleh karena dalam proses ini volume sistem tetap atau delta U sama dengan 0, maka usaha sistem atau V juga sama dengan 0, sehingga didapatkan persamaan Qv sama dengan delta U. Untuk proses isobarik, Qp sama dengan delta U plus V. Oleh karena dalam proses ini tekanan sistem tetap yaitu delta P plus 0, usaha sistem V adalah P delta V. Dengan demikian persamaan hukum pertama termodinamika dapat dituliskan Qp sama dengan delta U plus P delta V.
Berikut ini adalah contoh soal yang mungkin sederhana. Beberapa kapasitas kalor dari 5 kg sepatu cat yang mempunyai kalor jenis 2 kalori per gram derajat Celcius. Berapakah kapasitas kalornya? Penyelesaian diketahui masanya adalah 5 kg atau 5000 gram. Untuk kalor jenis itu C kecil sama dengan 2 kalori per gram derajat Celcius. Kapasitas kalor. Untuk rumusnya adalah C sama dengan massa kali kalor jenis M kali C sama dengan 5000 gram kali 2 kalori per gram derajat Celcius. Hasilnya adalah 10.000 kalori per derajat Celcius. Contoh yang kedua, sepotong besi yang memiliki massa 3 kg dipanaskan dari suhu 20 derajat hingga 120 derajat. Jika kalor yang diserap besi sebesar 135 kJ, tentukan kapasitas kalor besi dan kalor jenis besi. Jadi kita mencari kapasitas kalor besi C besar dan kalor jenis C kecil. Diketahui massa sama dengan 3 kg, delta T nya yaitu 120 dikurangi 20 derajat Celcius, yaitu 100 derajat Celcius. D nya 135 kJ atau 135.000 Joule. Ditanyakan kapasitas kalor dan kalor jenis. Untuk menentukan kapasitas kalor, rumusnya C sama dengan Q per delta T, yaitu 135.000 Joule per 1000 derajat Celcius. Hasilnya adalah 1350 Joule per derajat Celcius. Kemudian untuk kalor jenis C kecil sama dengan C per M, kalor jenis per massa. 1350 Joule per derajat Celcius dibagi 3 kg, yaitu hasilnya 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.